Meskipun Tama tidak dapat mengetahui kedua masalah ini untuk sementara waktu, dia dapat menemukan satu hal, yaitu, cincin ini dapat menelan aura yang begitu kuat, yang membuktikan bahwa itu jelas bukan hal yang fana, dan bahkan melampaui pemahamannya. Dengan senjata ajaib seperti itu, dia tidak dapat membongkar misterinya sambil memegangnya di tangannya. Tama secara alami menggaruk hatinya. Dia juga mencoba mengirimkan sedikit energi roh ke dalamnya lagi, tetapi reaksinya masih sama seperti sebelumnya, menerima semua energi rohnya, dan tidak ada hasilnya, tanpa tanggapan apapun. Terlebih lagi, Tama semakin bingung dengan hal ini. Tetapi dia saat ini tidak peduli apa yang dia katakan, tidak berani menuangkan energi spiritual ke dalam cincin dengan tidak hati-hati, jadi dia hanya bisa memegang cincin itu dan melihatnya berulang kali, mencoba mencari tahu misteri di baliknya. Namun, cincin ini benar-benar cincin lingkaran polos tanpa garis atau tulisan apapun, dan permukaannya sangat halus bahkan tidak ada lubang kecil. Saat Tama bingung, Zain Sucipto meneleponnya. Di telepon, Zain Sucipto berkata kepadanya setelah bersikap hormat dan sopan, "Tuan Renza, sebenarnya saya menelepon Anda kali ini untuk mengajukan permintaan, dan saya harap Anda bisa setuju." Dia melanjutkan, "Tuan Renza, saya ingin mengundang Anda untuk menjadi saksi pernikahan kami. Kami tidak bisa sampai hari ini tanpa bantuan Anda. Bagi kami berdua, Anda adalah dermawan terbesar kami. Sangat tepat untuk mengundang Anda menjadi saksi pernikahan, dan saya harap tidak akan menolak kami." "Oke, aku akan melakukannya." Tama hanya menyetujui permintaan Zain Sucipto setelah sedikit ragu. Dia merasa bahwa karena Zain Sucipto menanyakan hal ini kepadanya, dia tidak akan melihat wajah biksu itu tetapi wajah Buddha. Tidak ada orang luar di pernikahan ini, tidak lebih dari orang-orang dari keluarga Sucipto, keluarga Hermawan, dan keluarga Ito. Zain Sucipto yang awalnya mengira Tama mungkin tidak setuju, langsung menghela napas lega setelah mendengar jawaban afirmatif Tama, mengucapkan terima kasih ribuan kali, lalu menutup telepon. Tama meletakkan telepon ke samping, melihat kembali cincin itu, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggumam, "Kamu telah begitu banyak berbohong kepadaku, dan kamu tidak mengucapkan terima kasih atau memberikan tanggapan apapun dari awal sampai akhir. Aku tidak peduli tentang hal-hal ini denganmu, tetapi dapatkah kau memberitahuki terakhir kali di universitas dan kali ini di Andara, mengapa kau tiba-tiba melompat secara tidak dapat dijelaskan? Mungkinkah kedua tempat ini yang membuatmu merasakan sesuatu yang salah?" Setelah bergumam, cincin itu secara alami tidak bergerak. Tama memikirkan sesuatu, dan berkata lagi, "Lalu jika aku membawamu kembali ke tempat lama, bisakah kamu tetap memberikan reaksi yang sama?" Memikirkan hal ini, matanya langsung menyala. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memasukkan cincin itu ke dalam sakunya. Segera melaju ke universitas dengan kecepatan tercepat. Kali ini, alih-alih masuk, dia memarkir mobilnya di tempat parkir dekat universitas dan kemudian masuk ke dalam kampus. Dia ingat dengan jelas terakhir kali cincin itu melompat di universitas, dalam perjalanan dia pergi dari sini. Jadi dia meletakkan cincin itu di tangannya dan berjalan santai sampai ke gedung akademik. Sepanjang jalan, setiap kali dia melangkah, dia merasakan gerakan cincin itu dengan sangat hati-hati. Tetapi yang membuatnya sangat kecewa, cincin itu tidak merespons sama sekali. Dia bergumam dalam hatinya, terakhir kali bereaksi adalah saat keluar. Mungkinkah benda ini masih mengenali arah? Memikirkan hal ini, dia berbalik lagi dan berjalan berlawanan arah di sepanjang jalan dia datang terakhir kali. Namun hingga ia berjalan keluar gerbang sekolah, cincin itu tetap tidak merespon. Tama tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal, dan berpikir dalam hati, "Bukankah kamu menari di sini terakhir kali? Kenapa kamu tidak menari kali ini? Apakah kamu tertidur atau tidak merasakannya? Kalau tidak,
Aku akan membawamu ke garasi bawah tanah Andara. Cincin itu tidak memberinya tanggapan apapun, jadi dalam keputusasaan, dia hanya bisa kembali ke tempat parkir, bersiap untuk masuk ke dalam mobil dan pergi. Lalu kembali ke tempat parkir bawah tanah gedung tinggi Andara untuk mencoba peruntungannya. Begitu dia mengendarai mobil keluar dari tempat parkir, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengangkatnya dan tampak terkejut, karena orang yang menelepon ternyata adalah cucu perempuan Wisnu, Ivy. Tama sudah lama tidak bertemu dengan kakek dan nenek ini. Dia tahu bahwa Wisnu membuka klinik medis di Jakarta, tempat dia dan Ivy menggantung pot untuk membantu dunia. Tetapi karena ada banyak hal baru-baru ini, dia belum mengunjungi mereka. Apalagi kakek nenek dan cucunya jarang mengganggu dirinya sendiri, mungkin karena klinik medisnya sibuk, dan tidak ingin terlalu mempengaruhi diri sendiri, sehingga tidak berinisiatif untuk menghubungi mereka. Jadi sekarang setelah Ivy tiba-tiba meneleponnya, pikiran pertama-tama adalah apakah dia dan kakek Wisnu sedang dalam masalah. Jadi, dia segera terhubung ke telepon dan berkata, "Ivy, kamu sudah beberapa hari tidak meneleponku." Ivy berkata dengan suara sedih, "Tuan Renza, aku memanggilmu untuk mengucapkan selamat tinggal." "Selamat tinggal?" Tama mengerutkan kening, dan bertanya padanya, "Ada apa? Apakah kau menemui masalah dengan Dr. Wisnu?" "Tidak seperti itu." Ivy menghela nafas dan berkata pelan, "Kakekku yang akan menutup klinik dan kembali ke Surabaya." "Kembali ke Surabaya?" Tama bertanya tanpa sadar. "Aku ingat Dr. Wisnu berkata bahwa dia akan menetap di Jakarta mulai sekarang." "Kamu baru di sini selama lebih dari setahun, mengapa kamu tiba-tiba ingin pergi?" Ivy berkata dengan samar, "Ini, bagaimana aku mengatakannya, itu juga keputusan kakek sendiri, dan tidak ada yang bisa aku lakukan." Dia sudah meletakkan papan nama rumah sakit, dan dia berpikir untuk pergi besok. Awalnya, dia tidak berencana untuk memberitahumu, karena dia merasa malu untuk mengucapkan selamat tinggal padamu, dan ingin meneleponmu untuk meminta maaf setelah dia pergi, tapi saat Ivy berbicara, dia tiba-tiba terisak pelan, tersedak, dan berkata, "Tapi aku tidak tega meninggalkan Jakarta dan Tuan Renza. Itu sebabnya aku menelepon, dan aku ingin kamu membujuk kakek lagi." Tama berkata tanpa ragu, "Jangan menangis, Ivy, beritahu aku di mana kamu sekarang?" "Masih di rumah sakit." Ivy tersedak dan berkata, "Kakek berencana membereskan semuanya malam ini." "Oke." Tama segera berkata, "Kamu tunggu aku di sana, aku akan datang ke sana sekarang." Ketika Tama pergi ke klinik Wisnu, plakat klinik sudah dilepas dan dibuang begitu saja. Pada saat yang sama, ada sebuah plakat terbungkus sutra merah dan satin di pintu, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang tertulis di plakat itu sejenak. Ketika Tama datang ke klinik, Wisnu, Ivy, dan seorang anak laki-laki sedang mengemasi semua jenis bahan obat di lemari obat. Melihat Tama masuk, Ivy berteriak kegirangan, "Tuan Renza." Setelah selesai berbicara, dia berlari ke arahnya, memeluk Tama, dan mulai menangis. Tama dengan cepat bertanya padanya, "Ivy, ada apa? Ceritakan semuanya." Wisnu juga melihat ekspresi Tama saat ini, dia terkejut, lalu terhuyung-huyung karena malu, dan menghela nafas, "Tuan Renza, kenapa kamu ada di sini? Apa gadis ini memberitahumu sesuatu?" Ivy menangis dan berkata, "Kakek, aku tidak ingin meninggalkan Jakarta, jadi aku ingin meminta Tuan Renza untuk membujukmu." Wisnu sambil menghela nafas panjang, "Hei, aku ingin berjudi dan mengaku kalah. Karena aku kalah, bagaimana aku bisa terus tinggal di sini?" Ivy menangis dengan keras kepala, "Tapi kalah hanyalah kehilangan klinik. Masalah besarnya adalah kau memberikan klinik kepadanya. Kita tidak perlu meninggalkan Jakarta karena ini." Wisnu bertanya balik, "Taruhanku dengannya adalah jika aku kalah, aku akan menyerahkan klinik kepadanya."
Klinik sudah hilang, jadi apalagi yang aku miliki di Jakarta untuk tetap tinggal? Ivy menangis dan berkata, tapi aku tidak ingin meninggalkan Jakarta. Aku belum mempelajari akupuntur sanyang yang asli dari Tuan Renza, jadi aku tidak ingin pergi. Pada hari itu, lelaki tua dari keluarga Handoko sakit parah, dan Wisnu membawanya bersamanya. Ivy datang untuk menyelamatkan tetapi kebetulan bertemu Tama di jalan sempit. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.